ada duet Anies dengan Caimin, ini kemudian pasti akan mendapatkan resistensi di kalangan PBNU dan di kalangan kaum Nahdliyin. Salah satu contoh betapa resistensi terhadap PKS di NU itu kuat sekali. Gitu. Apapun akan dia tempuh asal tujuan utamanya tercapai. Tujuan utamanya apa? Yaitu berkuasa. Jadi Anies itu rela melakukan apapun asal dia bisa jadi presiden, itu sebenarnya. Wacana duet antara Anies Baswedan dengan Caimin kemarin sempat ramai sampai sekarang ya, dan membuat Partai Demokrat meradang. Misalnya Sekjen Demokrat Teguh Rifki Harsha menyatakan bahwa Demokrat dikhianati oleh langkah manuver Anies tersebut, gitu loh. Karena bagi Demokrat sebenarnya kan skema yang mereka harapkan itu adalah duet Anies dengan AHY gitu. Kok tiba-tiba muncul Caimin sebagai cawapres gitu. Nah, keramaian ini membuat saya memunculkan dua pertanyaan ya, yang akan saya ulas dalam pembahasan kali ini. Pertama, gimana sih kita memahami Anies Baswedan? Betul nggak dia itu berkhianat gitu atau dia itu pengkhianat gitu ya. Yang kedua, soal apa tujuannya Caimin direkrut atau dijadikan sebagai cawapres gitu. Kenapa terjadi pinangan antara Anies dengan Caimin gitu. Saya mau masuk ke yang pertama ya, soal sosok Anies itu sendiri. Sebenarnya kalau saya sih ingin melihat Anies dalam lanskap yang lebih besar ya. Anies itu kalau kita lihat sepak terjangnya, dia pernah nulis tentang tenun kebangsaan yang lagi rame kan, dan kesannya dia itu seorang pluralis, seorang nasionalis yang menjaga toleransi dan seterusnya. Tapi kemudian ketika Pilgub DKI dia sowan sama Rizik Syihab. Dan di dalam acara sowan itu dia juga menjelek-jelekin Paramadina ya, universitas di mana dia pernah jadi rektornya yang didirikan oleh Nurcholish Madjid, Profesor Nurcholish Madjid. Dan dia bilang, dia lapor ke Rizik bahwa dia berhasil memadamkan api pembaharuan Islam di Paramadina. Nah, dari dua di satu sisi dia nulis tenun kebangsaan, tapi di sisi lain dia mengunjungi Rizik Syihab. Saya kok ngelihat Anies itu sebenarnya dia bukan pluralis, tapi dia juga bukan radikalis ya. Dia bukan anggota FPI lah gitu setidaknya, atau yang sesuai dengan kelompok Islam garis keras. Tapi dia itu sebenarnya Anies sentris. Anies sentris dalam arti apapun akan dia lakukan, apapun akan dia tempuh asal tujuan utamanya tercapai. Tujuan utamanya apa? Yaitu berkuasa. Jadi Anies itu rela melakukan apapun asal dia bisa jadi presiden, itu sebenarnya cara ngelihatnya. Ini bukan sekedar Machiavellisme ya, bukan sekedar Machiavellian gitu, yang tujuan menghalalkan cara. Juga bukan sekedar oportunisme politik ya, tetapi ini sebenarnya Machiavellian dan oportunis yang tega gitu, tegelan gitu kalau istilahnya itu dalam bahasa Jawa ya, tega mengorbankan apa saja demi berkuasa gitu. Anies itu sebenarnya politisi yang justru loyal ya, tetapi loyalnya itu kepada dirinya sendiri itu, kepada tujuannya sendiri itu, yaitu ingin berkuasa gitu. Ingin menjadi presiden lah gitu. Jadi ya dia bisa mengorbankan tenun kebangsaannya gitu ya, asal itu menjadikannya sebagai sarana untuk berkuasa. Dia juga tak segan-segan memakai politik ayat dan mayat lah ya, politik identitas untuk mencapai tujuannya. Ini mengingatkan saya pada tweet legendarisnya Profesor Saiful Mujani ya, meskipun dia nggak nyebut nama ya, dia bilang Anies ini apapun dia jabanin gitu loh, makan babi pun akan dia lakukan gitu. Saiful Mujani menyebutnya gubernur ya. Apapun akan dia lakukan si gubernur ini, asal dia bisa jadi presiden gitu. Saya kira itulah cara melihat Anies gitu. Jadi sekarang ini kalau dia misalnya dianggap oleh oleh Demokrat sebagai berkhianat kepada Demokrat, itu sebenarnya
kalau dalam perspektif Anies ya dia loyal terhadap kepentingannya sendiri, yaitu ingin jadi presiden, karena dengan cara dia bergabung dengan AHY itu nggak menjadikan dia presiden menurut Anies. Jadi inilah yang saya lihat Anies itu sebagai politisi yang paling loyal, tapi loyalitasnya itu kepada dirinya sendiri, pada tujuannya, kepada kepentingannya. Dia juga rela mengorbankan apapun demi mencapai tujuannya itu. Ini yang poin yang menurut saya khas pada Anies gitu. Itu poin yang pertama ya, soal Anies itu sendiri. Kemudian yang kedua, Surya Paloh atau Nasdem gitu ya, menjodohkan Anies dengan Caimin, itu sebenarnya apa tujuannya? Kan kalau sering kita dengar banyak sekali komentar ya yang mengatakan bahwa kan di mata Nasdem, titik lemah Anies itu ada pada pemilih Nahdien. Kantong Nahdien itu ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan itu tidak bisa diperoleh dengan cara menjadikan AHY sebagai cawapres. Makanya sejak awal Nasdem itu sebenarnya, SP itu sebenarnya Surya Paloh selalu mencari-cari tokoh NU gitu untuk disandingkan dengan Anies gitu. Jadi dari awal sebenarnya AHY itu nggak direken gitu. Harusnya Demokrat sejak awal sadar gitu. Karena SP itu pengen merengkuh suara Nahdien di kantong di mana Anies menurut mereka itu lemah gitu ya, yaitu Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, pertanyaannya, dengan menjadikan Caimin sebagai cawapresnya, apakah tujuan itu akan tercapai? Menurut saya kok sangat questionable gitu ya, layak untuk dipertanyakan. Saya kok ragu. Gitu. Setidaknya ada 3 faktor. Pertama, faktor Anies itu sendiri. Yang kedua, faktor Caimin itu sendiri. Yang ketiga, faktor koalisi pendukungnya, yaitu yang di situ ada PKS gitu, Partai Keadilan Sejahtera. Saya ingin uraikan satu persatu ya. Pertama soal Anies. Ya kita tahu posisi Anies dalam ranking elektabilitas dibanding dengan capres lain itu paling buncit ya, dan konsisten buncit. Nomor urut paling bawah lah gitu ya. Tapi bukan hanya itu yang problematis. Anies di mata para pendukung, para pemilih NU, Nahdien, dukungan terhadap Anies itu paling sedikit, paling rendah. Hasil survei indikator politik terbaru misalnya menyatakan bahwa pemilih NU dan bahkan pemilih PKB, orang-orang PKB itu paling banyak justru mendukung Ganjar Pranowo, yaitu 40,3%. Dan pemilih PKB 43,5%. Sedangkan yang dukung Prabowo itu 31,6%. Dan pemilih yang orang NU atau orang PKB yang dukung Anies itu cuma 20%. Jadi Anies itu bukan hanya paling rendah di elektabilitas di tingkat nasional, tapi juga di kalangan NU sendiri dia paling tidak diminati gitu. Itu satu, jadi Anies sebagai faktor. Yang kedua, Caimin. Kita tahu bahwa Pilpres itu bukan bergantung kepada elektabilitas parpol, tetapi pada person, pada sosok yang menjadi capresnya. Jadi, meskipun PKB itu dianggap sebagai representasi yang utama dari partai milik NU lah ya, dan suaranya tinggi di Jawa Timur dan Jawa Tengah gitu ya. Tetapi tidak dengan sendirinya itu kemudian menjadikan suara Caimin ketika dinominasikan sebagai cawapres itu juga tinggi. Caimin itu suaranya justru sebagai cawapres, elektabilitasnya itu di bawah AHY gitu. Dan itu konsisten. Jadi Caimin itu suaranya elektabilitasnya rendah meskipun PKB-nya tinggi gitu loh. Jadi ini kalau dalam istilah ilmu politik itu apa namanya itu ya, split ticket voting gitu. Jadi mengarahkan dukungannya ke PKB itu satu hal, dan mengarahkan kepada capres pilihannya itu hal lain gitu. Jadi tidak dengan sendirinya kalau
PKB itu 7% misalnya, terus Caimin suaranya akan sama dengan PKB. Nyatanya enggak gitu. Caimin malah paling rendah. Bukan paling rendah lah, paling setidaknya lebih rendah dibanding AHY gitu. Jadi ada faktor ini Caimin ini. Ada masalah gitu. Belum lagi kalau kita ingat ya, misalnya Caimin ini kan posisinya juga dipertanyakan atau diserang lah gitu oleh Yeni Wahid gitu misalnya, keluarga Gus Dur yang masih punya persoalan gitu ya dengan Caimin gitu. Misalnya Yeni Wahid dalam wawancara baru-baru ini bilang bahwa ya Caimin itu Gus Dur aja gurunya dikudeta ya, apalagi rakyat gitu, kira-kira gitu. Jadi kalau Caimin jadi cawapresnya Anies, saya menduga ya kelompok Gus Durian akan secara aktif melawan itu gitu loh, menyatakan untuk membikin supaya itu tidak terjadi gitu. Itu dari keluarga dari Gus Durian ya, pendukung Gus Durian. Belum lagi PBNU. Gus Yahya misalnya baru-baru ini kan menyatakan bahwa NU Nahdien itu tidak otomatis PKB. Jadi PKB itu bukan satu-satunya partainya NU gitu. Jadi dia ingin membebaskan gitu. Dan Gus Yahya Stakuf, Kiai Haji Yahya Stakuf, Ketua Umum PBNU bilang NU tegas melawan politik identitas. Gitu. Jadi sikap NU dalam perlawanan terhadap politik identitas itu kuat sekali gitu. Jadi ketika ada duet Anies dengan Caimin, ini kemudian pasti akan mendapatkan resistensi di kalangan PBNU dan di kalangan kaum Nahdien karena Anies betapapun dianggap sebagai bapak politik identitas gitu. Jadi itu problem-problem yang ada pada Caimin maupun duet Anies dengan Caimin. Nah yang terakhir, masalah yang terakhir itu adalah faktor PKS, Partai Keadilan Sejahtera yang menjadi pendukung koalisi ini gitu ya. Kalau misalnya nanti terjadi koalisi Nasdem dengan PKB, kan diprediksi Demokrat out, tapi PKS bertahan. Nah masalahnya di kalangan pemilih NU, PKS dengan NU itu kayak minyak dan air gitu, nggak pernah bisa disatukan. Jadi resistensi terhadap PKS itu tinggi sekali di kalangan NU karena berbagai alasan gitu ya. Bukan hanya soal amaliyah ya, soal ritual tapi juga soal politik. Dan saya juga teringat pernyataan Kiai Haji Marzuki Mustamar ya, Ketua PWNU Jawa Timur. Beliau pernah bilang begini, jadi kalau sampai ada pengurus atau orang NU yang bergabung dengan PKS menyerahkan urusan kepemimpinan negara ini kepada kelompok-kelompok yang selama ini dianggap sebagai sebagai saingan atau bahkan musuh, tanda kutip ya, musuh NU ya, misalnya PKS atau bahkan kelompok Wahabi, HTI dan seterusnya, maka orang-orang itu harus menghentikan baiatnya terhadap NU. Loyalitasnya kepada NU itu harus dipertanyakan. Ini kan pernyataan salah satu contoh betapa resistensi terhadap PKS di NU itu kuat sekali gitu. Jadi 3 faktor ini, faktor Anies Baswedan yang rendah elektabilitasnya di kalangan Nahdien, paling rendah. Caimin yang elektabilitasnya paling rendah sebagai cawapres di kalangan secara umum ya, termasuk di kalangan NU, dan resistensi NU terhadap PKS. Nah, faktor ini yang menjadikan masalah ketika wacana duet antara Anies dengan Caimin itu nanti akan dikampanyekan oleh Nasdem dan PKB. Jadi menurut saya bayangan bahwa Anies akan mampu merengkuh suara Nahdien dengan menjadikan Caimin sebagai cawapres, itu menurut saya ya kayaknya kalau pakai istilah Asmuni ya, pelawak Asmuni, itu adalah hil yang mustahil.
Demikian dari saya, sampai ketemu lagi di episode Satu Hal berikutnya.